perempuan yang terbang itu kondisinya dia sedang membawa kepalanya yang sudah putus dan di kepalanya itu penuh dengan ceceran darah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali lagi untuk membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang 3 sekawan yang tersesat di alam gaib. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2009. Tepatnya saat itu ada 3 sekawan. Nah, 3 sekawan ini kita sebut sajalah namanya, satu Lutfi, yang kedua David, yang ketiga Dedi. Nah, suatu malam di malam minggu mereka ini asiklah bersenda gurau di rumahnya si Lutfi. Asik ngobrol-ngobrol bersenda gurau, tiba-tiba si David ini mengusulkan kepada teman-temannya yang lain ingin mengajak mereka liburan ke salah satu teluk yang ada di Kota Malang. Nah, usulan si David itu ternyata direspon baik oleh si Dedi dan si Lutfi. Mereka setuju untuk melakukan liburan ke teluk yang ada di Kota Malang tersebut. Nah, FYI, mereka ini memang selalu berkumpul di rumahnya si Lutfi kalau lagi liburan, lagi weekend gitu. Singkat cerita, pagi pun tibalah saat mereka untuk berlibur. Nah, mereka ini berlibur menggunakan mobil. Posisinya di situ yang membawa mobil adalah si Lutfi. Yang duduk di sampingnya Lutfi adalah David, sedangkan si Dedi itu duduk di belakang mereka. Nah, jalanlah mereka sambil bercanda-canda, ketawa-ketawa, bersenda gurau. Tepat pukul 10 pagi sampailah mereka di salah satu teluk yang sudah mereka tentukan. Udah siap-siap turun dari mobil, langsunglah mereka menemui salah satu pemandu yang ada di teluk tersebut. Pemandu mereka ini kita sebut sajalah namanya Pak Baim. Jalanlah mereka turun untuk menuju ke teluk tersebut. Untuk menuju ke teluk tersebut, mereka ini harus berjalan sekitar 1 jam dan melewati hutan-hutan dan jalanan yang terjal. Dan jalanlah mereka dengan santai sambil tertawa-tawa sambil cerita-cerita. Tidak terasa sampailah di teluk tersebut. Sampainya di teluk, mereka itu sangat terpanah dengan pemandangan teluk itu yang sangat cantik dan indah sekali. Air teluknya juga sangat jernih dan dingin sekali. Melihat itu, si David yang tadinya habis jalan itu kan dia merasa gerah. Langsunglah dia bilang sama kawan-kawan yang lain untuk ayo mandi yuk gitu. Nah, posisinya di situ Pak Baim ini, si pemandu ini, dia sedang melihat suasana teluk. Mendengar si David ini ingin mandi di teluk tersebut, dia langsung bilang, tidak boleh mandi di teluk ini. Tiba-tiba Pak Baim melarang keras untuk mereka bertiga ini mandi di teluk tersebut. Mereka tidak tahu kenapa alasan Pak Baim melarang mereka mandi di teluk tersebut. Mereka ini tetap aja pergi mandi di teluk tersebut. Jadi mereka langsung aja mandi tuh bertiga sambil tertawa-tawa dan bersenda gurau di teluk tersebut. Setelah mereka siap mandi, disinilah awal mula kejanggalan terjadi. Nah, selesai mandi, tiba-tiba mereka melihat di tubuh mereka masing-masing itu mendapat goresan. Nah, si David mendapatkan goresan di kaki kanannya, si Lutfi mendapatkan goresan di telapak kaki kirinya, sedangkan si Dedi ini mendapatkan goresan di tangannya. Melihat hal itu, paniklah mereka ya kan. Kok tiba-tiba mereka ini mendapatkan goresan sayatan gitu. Goresan itu bentuknya seperti sayatan pisau, tetapi kondisinya saat itu mereka tuh tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak ada darah sama sekali. Jadi tiba-tiba muncul aja gitu noda gambar goresan gitu ya kan. Nah, mereka ini berusaha tidak panik.
Sekitar 2 jam mereka sudah berada di teluk itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Dan saat mereka mau pulang, mereka ini masih kecarian mana Pak Baim. Dan cari-cari-cari, akhirnya ketemulah dengan Pak Baim. Setelah ketemu dengan Pak Baim, mereka mengutarakanlah bahwa mereka ini ingin pulang. Dan dibawalah oleh Pak Baim mereka jalan untuk pulang. Pastinya mereka ini akan melewati hutan-hutan dan jalan terjal yang sebelumnya mereka lewati untuk pergi kan. Nah, jalan mereka, Pak Baim ini diem aja. Di sini posisinya Pak Baim itu seperti marah gitu. Pak Baim ini kan melihat mereka tadi mandi-mandi. Nah, Pak Baim ini diem aja sambil menatap orang ini sekali-sekali dengan sinis. Nah, suasana pun semakin tegang karena Pak Baim ini tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Untuk mencairkan suasana, si David ini mulailah mengajak ngobrol Pak Baim. Dia bilang, "Maaf Pak, kenapa Bapak diam saja?" Terus Pak Baim ini dengan logat yang marah dia bilang, "Kenapa kalian tidak ikutin perkataan saya?" pada saat Pak Baim mengatakan itu, tiba-tiba ada seperti sesosok orang yang menabrak tubuhnya Dedi. Tetapi saat si Dedi melihat ke belakang, itu tidak ada apa-apa. Tapi dia di situ kondisinya, tiba-tiba dia menyium wangi yang sangat menyengat, yang sangat menusuk hidungnya. Katanya wanginya ini seperti wangi melati yang sangat pekat gitu. Jadi dia merasakan mencium bau itu. Setelah kejadian tersebut, berarti ini mereka sudah mengalami 2 keanehan setelah mandi di teluk tersebut. Dan coba menepis rasa ketakutan, kejanggalan, jalanlah mereka terus dan akhirnya sampailah mereka di tempat awal mereka datang, yaitu di parkiran mobil tepat pukul 3 sore. Nah, di situ mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu di dalam mobil. Sedangkan Pak Baim tadi udah pergi entah kemana, mereka udah tidak melihat Pak Baim lagi. Dan istirahatlah mereka sekitar 1 jam. Dan tepat pada pukul 4 sore, berangkatlah mereka untuk pulang ke kota Surabaya. Dalam perjalanan pulang inilah mereka mengalami hal yang sangat mengerikan. Mereka bertiga ini tidak mengetahui bahwa mereka ini dalam bahaya. Mereka pun berjalan melalui rute Pantai Bajul Mati dan Goa Cina. Di situ kondisinya sudah sepi dan tidak ada lagi satu orang pun yang lewat. Selain itu, kondisinya pun sudah mendung sekali seperti mau hujan. Ketika mereka mendekati daerah Pantai Balakembang, hujan pun turun sangat deras. Di situ keadaannya sangat gelap, tidak ada satu orang pun yang lewat, tetapi mereka ini tetap berjalan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Semakin lama, perjalanan mereka ini terasa semakin mencekam, karena keadaannya gelap, tidak ada satu lampu jalan pun, hanya ada lampu mobil mereka sendiri, dan tidak mereka dapati satupun rumah warga di sekitar perjalanan mereka. Di situ mereka berjalan pelan-pelan karena posisinya di sisi kanan itu tebing tinggi dan di sisi kirinya itu adalah jurang. Ketika sampai di suatu pertigaan jalan, mereka tiba-tiba melihat ada satu orang laki-laki dan ada 2 orang perempuan yang sedang bermain ayunan di kondisi hujan deras di tepi jurang. Spontan melihat hal tersebut, mereka bertiga ini kaget lah ya kan? Dan mereka ini sadar bahwa mereka ini seperti tidak ada di alam manusia gitu. Kayaknya mereka ini udah di luar dari dunia manusia gitu. Nah, si Dedi ini langsung bilang ke Lutfi dan David, mereka harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, jangan lepas, sambil melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Sejauh perjalanan mereka tidak satupun mendapatkan rumah warga. Yang ada itu di kanan kirinya hanya pohon-pohon yang besar nan rimbun. Tiba-tiba Lutfi yang sedang asik menyetir melihat ada sosok anak perempuan yang sedang terbang di samping mobilnya. Wujud dari anak perempuan yang terbang itu
Kondisinya dia sedang membawa kepalanya yang sudah putus dan di kepalanya itu penuh dengan ceceran darah. Jadi anak perempuan itu sedang terbang sambil membawa kepalanya yang putus dengan darah yang berceceran. Melihat hal itu, si Lutfi ini langsung kaget dan langsung mengegas mobilnya dan membawa mobilnya itu dengan kecepatan yang tinggi. Tidak sadar, dia melihat ke samping lagi, sosok tersebut sudah tidak ada. Untungnya si Lutfi ini masih bisa mengendalikan diri saat menyetir, karena kondisinya kan dia kaget. Kalau seandainya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan bisa aja dia membelokkan setirnya gitu kan, mereka kan bisa mengalami kecelakaan dan bisa membahayakan nyawa mereka gitu ya kan. Untungnya dia bisa mengendalikan dirinya. Dia membawa mobil dengan kecepatan tinggi tapi dia masih sadar gitu. Si Dedi yang sadar dengan keadaan Lutfi langsung mengatakan pada Lutfi, kita terus jalan, jangan berhenti, dan juga kita tetap berdoa dan jangan putus zikir. Dedi bilang kayak gitu sama teman-temannya. Ternyata mereka ini tiba-tiba menemukan suatu desa. Tetapi setelah mereka perhatikan, desa tersebut ini seperti desa yang tidak berpenghuni karena mereka tidak melihat ada satu orang pun di sana. Nah, gak lama mereka juga ini mendengarkan suara azan. Di situ si David langsung berkata ke si Lutfi dan Dedi, yuk kita cari musola atau masjid yang lagi azan tersebut untuk kita pergi sholat. Dah, jalanlah mereka. Dan akhirnya mereka mendapati ternyata yang ada azan tersebut itu suatu musola. Kondisinya musola ini sudah tua gitu, musola tua dan keadaannya itu tidak bersih, kotor gitu. Nah, turunlah mereka bertiga, ambil wudhu lah mereka. Nah, sedang ambil wudhu, tiba-tiba mereka ini diganggui oleh 3 sosok anak-anak. Nah, 3 sosok anak-anak ini sedang mengganggu mereka yang berwudu dengan tertawa-tertawa, mengejek-ngejek sambil menunjuk-nunjuk ke arah Dedi dan David. Nah, si Lutfi di situ mengatakan sudah kita abaikan saja mereka. Dan mereka wudu lah itu ya kan, masuklah mereka ke musola untuk sholat. Sampai mereka ini mau sholat di dalam musola tersebut, 3 orang anak-anak ini tetap saja masih mengejek-ngejek mereka bertiga dengan menempelkan kepalanya di kaca jendela musola. Dalam mengabaikan anak-anak tersebut, mereka langsung sholatlah berjamaah. Selesai mereka sholat, ternyata anak-anak tersebut sudah tidak ada lagi. Anak-anak tersebut sudah hilang secara misterius. Menyadari bahwa anak-anak tersebut sudah tidak ada, si Lutfi ini langsung ngomong sama kedua temannya, ayo kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa segera keluar dari ini semua. Dalam mereka berdoa dan keluarlah dari musola. Keluar dari musola menuju mobil, tiba-tiba mereka melihat ada satu sosok nenek-nenek di ujung jalan sedang berjualan. Kondisinya nenek-nenek itu mukanya sangat pucat. Nah, melihat hal tersebut, si David ini langsung bertanya gitu, kok kapan pula ada nenek-nenek di situ sedang berdiri berjualan? Di situ mereka lihat nenek itu berjualan seperti ada petainya, ada manggisnya, ada buah-buahan kampung gitu. Dah, ditanyalah sama si David, mau dihampiri oleh si David. Di situ si Dedi sama si Lutfi ini langsung menghalangi si Dedi. Jangan, udah kita masuk aja ke mobil dan langsung kita bergerak untuk pulang. Nah, masuklah mereka semua ke dalam mobil dan berjalanlah pulang. Saat mobil hendak meninggalkan musola, tiba-tiba ada kabut yang sangat tebal dan hitam menghadang perjalanan mereka, yang seakan-akan kabut tersebut tidak membiarkan mereka untuk keluar dari area tersebut. Dengan kekuatan doa diteroboslah kabut tersebut oleh mereka, oleh si Lutfi kan, teroboslah mereka dan keluarlah mereka dari kabut tebal hitam tersebut. Dan ternyata mereka itu sudah berada di alam manusia kembali. Karena tiba-tiba mereka sudah melihat banyak mobil-mobil yang berjalan di
sekitaran mereka. Suara klakson juga sudah terdengar. Nah, disitulah mereka sadar bahwa mereka sudah kembali gitu ke alam manusia. Nah, berjalanlah mereka pulang ke rumahnya si Lutfi. Alhamdulillah sekali mereka bisa keluar dari alam gaib. Melihat kondisinya mereka ini sudah kembali ke alam manusia, mereka ini sangat bahagia ya kan? Nah, jalanlah mereka pulang ke rumahnya si Lutfi. Sampainya di rumah si Lutfi, mereka ini terkejut melihat kondisi rumah si Lutfi ini sudah ramai. Rumahnya si Lutfi ini udah ramai aja dengan orang tua mereka bertiga dan para tetangga sedang mengadakan pengajian. Di situ si Lutfi heran lah, mereka bertiga heran. Nah, turunlah mereka masuk ke rumahnya. Saat mereka turun masuk ke dalam rumah, disitulah pecah tangis orang tuanya mereka menyambut kedatangan mereka, menyambut kepulangan mereka. Karena ternyata Lutfi, David, dan Dedi ini sudah tidak pulang selama 3 hari. Melihat hal tersebut, mereka bertiga ini sangat heran-heran dan masih tidak percaya. Cuman ya mereka ini sangat bersyukur sekali sama Allah karena mereka ini masih diselamatkan dan masih bisa pulang gitu ke alam manusia. Mereka tidak menyangka bahwa mereka ini bisa dibawa sampai ke alam gaib gitu. Nah, ternyata juga di sisi lain ini doa-doanya dari Lutfi, Dedi, dan David. Ternyata orang tua Lutfi juga mengundang salah satu kiai gitu. Nah, kiai inilah yang mengatakan kepada orang tuanya si Lutfi bahwa mereka bertiga ini masuk ke alam gaib. Nah, bagaimana cara mengembalikan mereka? Inilah Pak Kiai ini berdoa siang dan malam sampai 2 hari 2 malam untuk berusaha agar mereka ini bisa dikembalikan ke dunia nyata gitu, ke alam manusia kembali. Dan alhamdulillahnya doa-doa dari kiai, dari orang tuanya si mereka bertiga dan dari mereka bertiganya sendiri ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa kembali dengan selamat. Dan ternyata saat mereka bercerita kepada Pak Kiai dan Pak Kiai ini mengatakan bahwa luka goresan-goresan yang mereka dapati itu saat mereka ada di Teluk itu adalah tanda dari penghuni Teluk tersebut. Jadi mereka bertiga ini kan memang melanggar peraturan. Ternyata di Teluk tersebut memang tidak boleh mandi, tidak boleh dimandiin oleh manusia. Nah, karena penghuninya marah, mereka ditandailah dan akan dijadikan tumbal. Makanya lah saat perjalanan pulang, mereka ini dibawa ke alam gaib oleh penghuni Teluk tersebut. Ngeri ya guys ya. Tapi memang kalau menurut aku sih, kalau memang kita berada di tempat-tempat seperti itu kan berarti memang tempatnya itu masih sakral gitu ya kan. Kita tuh harus hati-hati dan mengikuti peraturan. Karena kalau kita tidak mengikuti peraturan, bisa jadi sih bakalan terjadi hal-hal yang dialami oleh mereka bertiga ini, Lutfi, David, dan Dedi. Dan syukur alhamdulillahnya lah mereka ini bisa selamat. Karena kan mereka saat disesatkan di alam gaib tersebut hampir saja kecelakaan gitu ya kan. Dengan melihatnya sosok-sosok yang mengerikan gitu. Kalau seandainya tiba-tiba si Lutfi membawa mobilnya itu tidak stabil, kan bisa aja mereka jatuh ke jurang gitu. Tapi karena kekuatan doa mereka, akhirnya mereka selamat, alhamdulillah. Nah, itu tadi kisah perjalanan 3 sekawan di alam gaib. Sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih atas waktunya. Jika kalian suka dengan ceritanya, boleh komen di bawah ini. Kalau kalian mau kirimkan cerita horor, boleh email ke email yang aku cantumkan di deskripsi ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.